Intinya di bulan ini saya cuma nyampe 96 toko dan nggak nyampe 100 toko karena memang ada faktor internal. Meskipun saya nggak nyampe target di bulan Agustus kemarin, tapi saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas pencapaian 96 tokonya ya teman-teman. Sebetulnya kemarin itu saya masih ada waktu untuk bisa menggenapkan jadi 100 ya. Tapi karena saya tidak mampu menghadapi godaan atau ujian, akhirnya saya nyerah di angka 96 toko. Jadi seperti yang sudah saya share di video sebelumnya, jadi tantangan di bulan Juli kemarin itu datangnya dari luar eksternal ya teman-teman, yakni saya nabrak mobil, saya harus ngeluarin uang buat memperbaiki motor saya, kemudian pernah hilang kunci di pasar. Nah, tantangannya itu bersifat eksternal dan saya alhamdulillah masih mampu untuk melewati itu. Tapi di bulan ini tantangannya datang dari internal, yakni adanya pandangan bahwasanya saya itu udah gak niat kerja. Karena apa? Karena selama ini saya jarang ada di kantor dan seringkali istirahatnya lama. Yang padahal istirahat lama dan jarang ada di kantor itu saya gunakan waktunya untuk lapangan. Tapi karena saya tidak laporan setiap menit, setiap detik, dan bahkan cuma bilang, "Pak, saya mau ke lapangan dulu." Habis itu 6 jam kemudian baru ke kantor lagi, itu membuat orang-orang di kantor tuh berpikir saya itu nggak niat kerja gitu. Rasanya nggak perlu juga sih untuk menjelaskan. Mungkin yang bisa saya lakukan di bulan September sekarang adalah saya akan menurunkan standar kunjungan tokonya ya. Jadi dari yang awalnya 100 toko menjadi 50 atau 60 toko per bulan. Hal itu dilakukan supaya saya nggak terlalu sering keluar dari kantor di waktu kerja ya, karena harus ke lapangan. Dan juga untuk meminimalisir nombok di biaya transport, nggak harus pakai uang saya pribadi. Pertimbangan kenapa saya menurunkan standarnya juga sekarang tuh dari bulan Juli kemarin saya tuh ada di peringkat terbawah ya, depo saya tuh peringkat terbawah secara kunjungan konfirmasi faktur. Sekarang udah merangsek di posisi kedua ya, udah naik di posisi kedua, selisih 15 toko gitu. Dan saya pikir kalau 50 toko per bulan cukup lah untuk bulan depan saya bisa menyalip posisi pertama itu. Jadi setelah posisi pertama itu untuk menjaga konsistensi saya di posisi pertama sampai akhir tahun nanti, sampai Desember 2025, maka saya harus mengunjungi 50 toko per bulan. Itu rasanya cukup untuk membuat saya stay di posisi pertama. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih untungnya ada di posisi pertama? Ya tidak lain dan tidak bukan seperti yang udah saya bilang di video pertama, saya ingin menciptakan rekor untuk diri saya pribadi gitu ya. Jadi saya tuh ngerasa punya pencapaian meskipun gak jelas pencapaian apa. Ya itu mah buat senang-senangan pribadi aja. Tapi kesenangan pribadi itu harus berdampak bagi bagusnya kinerja saya. Kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan atau mempersembahkan performa terbaik untuk tempat saya bekerja. Mengapa saya memilih konfirmasi faktur ini sebagai pembuktian diri? Ya karena mungkin itu adalah salah satu hal yang bisa saya kontrol. Di luar itu bukan kontrol saya.